wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tabarukan bi dzikri faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wallahu alam bil muradi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri, amin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mahbub Habib Usman bin Umar, beliau sehat selalu, amin. Panjang umurnya, rezekinya, barokah ilmunya, juga Habib Fadli Sahibul Majlis, Bapak Ustadz Mamal, juga Ketua Panitia Bapak Ustadz Anto, dan juga para asatidz yang hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Jadin, Ustadz Karno, dan semua para tuan guru yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa para tuan pemerintah, Bapak RT, para tokoh masyarakat, Bapak Bos Omang, ibu-ibu, para santriwan, santriwati, Majlis Mahabbatur Rasul yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, malam Ahad, ujung bulan Sa'ban, kita semuanya bisa berkumpul, bermuazahah, bersilaturahim. Yang pertama, yang kedua thalabul ilmi, dalam rangka ta'ziman wa takriman diisrakan dan dimirajkannya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ungkapan rasa syukur bahagia kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Persiapan belum untuk menyambut bulan suci Ramadan? Insya Allah. Walaupun kita belum beli baju, belum beli kain, belum beli beras dan lain sebagainya, tapi kita harus bahagia aja dulu. Kenapa? Karena Allah memberikan sehat, panjang umur, betul-betul. Alhamdulillah, sehingga bahagianya kita masuk bulan suci Ramadan. Insya Allah Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Siapa orang yang bahagia datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Kelihatan oleh kita kebahagiaan adik-adik kita sudah pada main petak, betul enggak? Masya Allah ya, luar biasa. Anak-anak kita udah pada senangnya main petak, bahkan pasar udah mulai ramai dengan yang belanja. Itu ungkapan rasa bahagia dan syukur. Kenapa kita bahagia dan bersyukur? Tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan yang mendapatkan kita maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka Ramadan ini asal kata dari Ramadan.
artinya panas. Panas yang membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Ditambahin dengan alif dan nun jadi Ramadan, artinya sangat panas. Tidak ada satu benda pun pasti akan terbakar dengan panasnya Ramadan. Artinya apa? Tidak ada satu dosa pun, semuanya akan dihapus, diampuni oleh Allah dengan puasa di bulan suci Ramadan. Amin. Shallu ala Muhammad. Takbir. Maka oleh karena itu mari kita puasa. Insya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, puasanya dasarnya karena iman karena Allah. Dan juga iman kita ada Allah. Lihatnya lillah karena Allah dalam puasa, bukan karena puasanya ingin dapat THR. Ada yang gitu ada. Ini adik-adik biasanya kalau puasa suka dikuliin, betul. Ada yang 10.000 sehari, betul. Ada yang goceng, ada yang goceng, bahkan ada yang cuma 2.000. Masya Allah. Gak apa kalian dikasih uang dikuliin tapi tetap imanan wa ihtisaban. Puasanya harus dasar karena iman. Karena puasa adalah merupakan rukun Islam yang keempat. Kalau kita jalankan puasa itu dengan iman karena Allah, maka kata Nabi ghufirullahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terbakar dengan panasnya suasana Ramadan. Betul-betul bisa kita rasakan, Bu. Kadang-kadang di bulan suci Ramadan ini gampang banget emosi, bener enggak? Mungkin karena suasana hawa lapar dan haus, ditambah-tambah hawa enggak punya duit mau lebaran. Betul? Tidak sedikit istri sama suami berantem bulan puasa, ada yang gitu ada. Ini siapa itu teh? Insya Allah tidak ngaku ya. Tidak sedikit tetangga dengan tetangga ribut berantem di bulan suci Ramadan karena hawa panas, perut lapar, haus, pusing, anak belum beli baju, bini pengen keriting. Ada yang gitu. Akhirnya panas, akhirnya berantem. Yang padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu min akli wasurbi, wa inna shaumu min akli wa. Karena puasa itu hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Insya Allah mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Meningkat puasa kita dari yang puasanya awam sekarang menjadi puasa. Kalau bisa hoas bihoas, puasanya para nabi, para sholihin, para suhada, yang mana mereka puasa bukan hanya sekedar makannya, minumnya yang ditahan, tetapi matanya juga ditahan, telinganya ditahan, bahkan hatinya dia tahan. Dia tidak ingat masalah kenikmatan dunia, tapi yang dia ingat adalah selalu hanya kenikmatan akhirat. Beribadah kepada Allah dengan baik dan khusyuk di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu keterangan hadis Nabi ada 3 amalan yang bisa kita amalkan, yang insya Allah kita akan menjadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Mau jadi wali Allah? Insya artinya menjadi kekasih Allah. Salasun man hafajuhunna bahwa waliyun li haqqun. Kama qala alaihi salatu wassalam, ada 3 amalan
Yang siapa orang itu mendawamkan, membiasakan, menjaga 3 macam ini, maka kata Nabi, fahuwa waliyun li haqqan, mereka itu betul-betul menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pertama? Apa golongan yang pertama? As-salatu was-saumu wa ghuslu janabah. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menjaga solatnya, membiasakan solat 5 waktu, tidak pernah dia tinggalkan. Maka tatkala kita menjaga solat kita, biasakan solat kita, apalagi solatnya di awal waktu dengan berjamaah, sudah barang tentu orang tersebut akan menjadi kekasih Allah. Amin. As-salatu sirajul mu'minin. Solat ini adalah naiknya derajat seorang mukmin. Maka hikmah terpenting daripada Isra dan Miraj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan adalah ibadah salat 5 waktu. Betul. Salat kita harus pertahankan dan salat kita harus kita jaga dan kalau bisa berjamaahkan. Karena hukumnya adalah sunnah muakkad, dalam salah satu kaul disebutkan wahiyya fardun kifayah. Hikmah terpenting terbesar dalam Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW adalah salat. Yang insya Allah salat ini akan mengangkat derajat kita. Dan salat ini akan menjadi kita dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hafazu ala salawati humsin biudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu anhakum minallah laqad harallahu jasadu ala niran. Siapa orang yang salat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, atau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan nama anak-anak suka dilakukan, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali ke subuh lagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali ke subuh lagi. Alhamdulillah. Bisa enggak? Insya anak kita selalu ingat dengan sholat yang 5 waktu itu, terutama subuh. Subuh ini merupakan amal ibadah sholat yang sangat amat berat. Betul. Untuk siapa? Orang-orang yang punya sifat munafik. Subuh dan juga isya. Maka sholat subuh ini, Bu, Bapak, jangankan fardunya, sunnahnya saja sudah sangat amat pahala ganjarannya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Itu kata. Kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat akan diberi oleh Allah dunia dan isinya. Kenapa bapak-bapak masih tetap enggak mau sholat ke masjid berjamaah melaksanakan qobliyah? Karena itu buat betul. Kalau seandainya oleh Bapak RT atau Mas Omang dikasih tahu bapak-bapak RT 12, RT 11, siapa yang pergi sholat subuh akan saya kasih uang 100.000. Kira-kira pada bangun enggak? Pada pergi enggak? 100.000 kata Mas Omang. Kenapa pada pergi? Karena kontan dibayar, betul. Kalau enggak dikasih bisa diundang Bos Omang. Tapi kata Allah melalui hadis Nabi SAW, orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh akan diberi dunia serta seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi kenyataannya bapak-bapak masih tetap malas untuk bermaaf. Bu, Bu,
bapaknya nggak pernah sholat di musola nih, kasih anak di rumah. Bisa, mudahan bapak-bapak ini bulan tahun lebih rajin lagi ke musolanya. Amin. Ramaikan masjid musola kita dengan sholat berjamaah. Ramaikan masjid dan musola kita dengan bertadarus membaca Al-Quran, insya Allah. Sholat jangan sampai kita tinggalkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan kalau kita ingin dimudahkan milik rezeki kita, jangan kita malas berbanyak sholat sunnah. Tahajud laksanakan sama kita, jangan cuma 2 rakaat, minimal sampai 12 rakaat. Sholat duha jangan cuma 2 rakaat, 4 rakaat, minimal 8 rakaat, 12 rakaat. Insya witir dan sholat sunnah yang lainnya. Bahkan Bapak Ibu hadir rahimakumullah, ada sholat sunnah yang langsung kontan dibayar oleh Allah. Beres sholat langsung dapat duit. Betul. Selamat datang. Sholat apa? Maka sholat mayit. Betul. Sholat jenazah. Sholli ala hajal maiti arba takbirat 4 berkepayati Allahu Akbar. 4 kali takbir, salam, kasih amplop. Betul. Itu berkah. Maka siapa orang yang ingin dimudahkan milik rezekinya, banyak hartanya, perbanyak sholat sunnah. Yang kedua, perbanyak apa? Istighfar. Kalau orang melazimkan baca istighfar, ibu baca istighfar yang banyak. Suami marah, istighfar yang banyak. Mama kerjanya tidur melulu, astagfirullahaladzim. Mama mengawin melulu, astagfirullahaladzim. Istighfar kalau bisa sehari semalam sampai 2000 kali, insya Allah akan ampuni dosa kita dan Allah akan mudahkan milik rezeki kita. Amin. Kemudian perbanyak sholawat, insya orang yang banyak baca sholawat akan dimudahkan milik rezekinya. Kita dipimpin oleh guru kita Habib, baca sholawat, saya minta ibu-ibunya ikuti. Jangan sampai kita baca sholawatnya sambil main-main. Tolong diikuti dan diresapi, ada rasa takzim wa takrim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allatullah salamullah allatullah lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah illa isalimil ummah innal afati wa nimah wa min hamni wa min gumah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Muhammad. Kemudian apalagi Bu? Amalan yang bisa kita menjadi kekasih Allah. Yang pertama apa? Sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Yang kedua, wasaumu Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, saumu li wa an aftaru bih. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa akan menjadi kekasih Allah, akan dikabulkan doanya, diampuni dosa-dosanya, karena puasa itu untuk aku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masih punya utang nih, belum dibayar, belum diqodo, segera dilaksanakan qodo untuk membayar puasa kita tahun kemarin yang batal. Saya rasa insya Allah bapak-bapak mah gak ada yang batal. Kenapa? Bersih terus, nggak ada yang head, betul?
Tapi kalau ibu-ibu kadang-kadang suka datang tamu, betul. 50 tahun masih kadang-kadang datang tamu alias head. Kalau usia sudah 62 tahun, biasanya ibu-ibu sudah dalam keadaan bersih terus. Berhenti headnya, suci terus. 62, 70 apalagi 80, kamu udah orangnya juga. Bahwa kadang-kadang kita suka datang head. Segeralah bayar dari sekarang kalau kita masih punya bayaran. Jangan sampai udah datang Ramadan kita belum mengqadha puasa kita. Insya Allah puasa yang kita jalankan akan membawa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Terakhir, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersuci, bersih daripada hadas besar, bersih daripada hadas kecil, bersih terutama. Belum kita Ramadan, bersihkan hati kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan ada dendam di antara kita. Tetangga dengan tetangga, suami dan istri, murid sama guru harus minta maaf. Guru harus memaafkan muridnya yang kadang enggak gurunya. Betul. Pokoknya kita harus bersihkan hati kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirin. Ya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertobat. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersih suci. Maka oleh karena itu bersihkan hati kita. Yang punya orang tua, datangin orang tuanya, minta maaf. Kalau perlu sambil bawa kresek atau bawa kresek apa aja isinya mah. Kerupuk juga 10 kresekin banyak, betul enggak? Isinya dibuka kerupuk. Alhamdulillah. Cuman berapa duit? 20.000. Penting ada jang-jang jing-jing datang sama orang tua, mau puasa, kita banggakan, bahagiakan, senangkan hati orang tua kita. Banyak dari dulu kan sel ya mak nasi makan ini tahu kerupuk. Alhamdulillah. Perginya bawa kerupuk, baliknya bawa beras. Alhamdulillah. Makanya oleh karena itu senangkan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, bersihkan hati kita. Jangan sampai hati kotor. Kenapa kita mau puasa? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak akan menerima puasa seseorang jika di antara mereka masih dendam dan juga saling. Saya minta kepada semua warga, semua jamaah, ayo sama-sama rangkul. Ayo sama-sama kita bersama-sama bersatu untuk syiar agama Allah. Jangan di antara kita ada dan sekatan yang bisa memecah belah kita semuanya. Justru kita semuanya wa'tasimu bihablillahi jami'a, harus berpegang teguh bersama-sama kita menegakkan agama Allah. Insya Allah Allah akan beri berkah kepada kita. Amin. Kampung kita, desa kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Alhamdulillah. Sudah jam 10 karena ada acara di Padol ya. Makasih maaf Ustaz Muhammad, Ustaz dan juga semuanya. Terima kasih sekiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan dan bisa jadi ilmu bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Subhanallah.